Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali ketemu lagi kita di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Pastinya banyak hal-hal positif mengenai kesehatan yang akan kita share pada hari ini. Saya Nina Amelia kembali hadir bersama my best partner, Bapak Nyoto Setianto. Beliau adalah seorang pemerhati kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, saya udah dakdikduk nih Mbak Nena. Takutnya di acara G20 jadi nggak bisa ngisi acara saya ya. Pakai der nggak? Dakdikduk bisa hadir walaupun dari G20 ya. Justru itu tadi saya izin sama Pak Jokowi bilang, Pak maaf ya saya sudah ditunggu Pak Nyoto gitu. Oh gitu. Pak Jokowi salam katanya buat Pak Nyoto. Siap, berarti naik itu dong ya pesawat jet gitu ya. Sehat ya Pak Nyoto ya? Sehat dong, karena kan Luar kita biasa. semakin sehat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kalau bisa punya harapan hidup makin hari makin panjang. Amin. Tapi nggak gitu juga kalau bilang bangsa yang besar, kenapa besar yang ngomong ke saya? Oh gitu. Karena terinspirasi gitu kan Mbak Nena lihat yang besar-besar. Oh gitu ya, ya betul-betul ya. Ini timbunan lemak jangan dibilang ya. Oke, hari ini Ziman Lovers kita akan bahas mengenai sesuatu yang pastinya sangat menakutkan. Bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi ini memang Bukan penyakit. nangkutin beneran sebenarnya ya. Iya betul, tapi betul-betul ini menjadi momok atau musuh besar ya bagi para perempuan karena kita bicara mengenai kanker serviks. Iya. Nah, kalau sudah ngomong kanker serviks itu sebagai perempuan pastinya semua merasa aduh jangan deh pokoknya nggak deh. Karena kasus ini cukup tinggi ternyata ada di Indonesia ya Pak Nyoto ya. Banyak sekali ternyata sudah makin hari jumlah penderitanya bukan menurun tapi meningkat. Ya, dan kita juga tahu Gitu. banyak sekali para public figure yang harus menyelesaikan tugasnya di dunia Ya. karena kanker serviks. Oke, nanti untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami boleh langsung WhatsApp di 081511103103 dan jangan lupa ya untuk selalu subscribe Ziman Herbal YouTube channel kita. Oke, Pak Nyoto, kalau minggu lalu kita sudah very clear Pak Nyoto menjelaskan mengenai kanker itu adalah bermutasinya sel dalam tubuh kita yang tak terkendali begitu ya. Iya. Nah, dan sekarang masuk pada organ tertentu. Nah, mungkin Pak Nyoto bisa cerita dulu sebetulnya bagaimana sih kanker serviks ini menjadi salah satu pembunuh nomor 1 untuk para perempuan. Ya jadi kanker serviks ini sebenarnya adalah kita kan tadi kemarin udah bahas tentang cancer ya. Jadi ini lanjutannya. Jadi kayak film Avenger 1, Avenger 2 ya. Sekarang Ada sequelnya ya. Sequelnya. Sekarang kita bahas kanker serviks ya. Oke. Jadi kanker ini tumbuh pada sel-sel yang ada di leher rahim. Jadi leher rahim itu bahasa kerennya serviks gitu ya. Dan namanya sel-sel ini dia membelah diri yang lama nggak mau mati. Akibatnya dia berkembang pesat, timbullah yang namanya kanker. Jadi sel-sel yang bermutasi tidak mau mati jadi kanker serviks. Kalau letaknya di mulut rahim namanya kanker serviks gitu ya. Dan ini ada juga yang terhubung dengan bagian rahim karena kan begitu mulut rahim ya lama-lama ke rahimnya. Jadi akibatnya apa ya, fungsi kewanitaannya akan terganggu karena di situ bisa wanita bereproduksi karena ada rahim, juga hormonal wanita juga di rahim juga ada yaitu estrogen gitu ya. Jadi kanker serviks ini adalah salah satu penyakit yang masalahnya adalah bisa ketahuan rata-rata di stadium akhir, stadium 1, stadium 2, stadium 3. Mereka tidak kelihatan benar-benar bahwa itu cancer. Setelah udah stadium 3A, 3B, stadium 4 baru loh ini kanker kan gitu. Jadi rata-rata dia terdeteksinya setelah sudah menjadi berat gitu Di stadium kan. tinggi. Udah stadium tinggi ya kan. Jadi berdasarkan penelitian nih tahun 2020 padahal lebih dari 600 kasus kanker serviks nih 600 kasus kanker serviks itu ternyata ada di seluruh dunia ya, dan 342.000 itu kematian. Jadi artinya gede 50% lebih ya. Hampir 50% itu Lebih malah Pak. resikonya adalah gitu ya, lebih gitu ya. Jadi ternyata ini yang mesti kita garis bawahi, kanker serviks ini harus kita jadikan
warning bahwa ternyata ini penyakit yang paling banyak diderita oleh wanita. Karena nggak ada laki-laki kena kanker serviks, masalahnya nggak punya. Oke. Jadi itu adalah bermutasinya sel yang tidak terkendali di area leher rahim, serviks ya. Nah, karena kemarin kan kita sudah sempat bertanya sebabnya kanker itu apa gitu kan? Iya, betul. Oke, nah ini ada di leher rahim. Nah, akibat yang ditimbulkan apa Pak? Selain kanker secara kanker sendiri atau mungkin ada efek lain yang dirasakan oleh perempuan? Jadi kita cerita dulu ya tentang wanita itu umumnya kena masalah yang sangat nggak enak deh, nggak nyaman. Adalah kanker leher rahim, kanker payudara, endometrium, kista atau miom, gangguan sewaktu haid, infeksi karena bakteri ya, seperti keputihan dan lain-lain, itu masalah kewanitaan. Cuma masalah yang paling harus kita hindari dan kita waspadai itu tadi kanker leher rahim tersebut. Nah, kanker leher rahim ini kenapa dari hari ke hari kok jumlah penderitanya makin banyak? Ya karena dari pola makan, gaya hidup, dan intervensi dari virus ya, karena biasanya kanker serviks ini dari virus HPV, Human Papilloma Virus. Nah, dia menginfeksi leher rahim, terjadilah mutasi sel-sel di leher rahim, akibatnya termanifestasi kanker serviks. Dan itu juga penyebab utamanya banyak yang menggunakan pembalut ternyata yang mengandung bahan diosin. Nanti kita bahas sekali ya. Itu padahal yang namanya pembalut itu adalah teman setia sebulan sekali ya, yang paling pribadi. Oke deh, nanti kita akan lanjut lebih jauh lagi pastinya untuk Anda Zima Lovers yang ingin berinteraksi, boleh banget langsung WhatsApp ya ke 081511 103 103. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi ya Ziman Lovers ya. Kita masih bicara mengenai spesifik hari ini adalah untuk para perempuan, tetapi untuk para ayah semoga ini bisa jadi awareness yang tinggi agar bisa sama-sama menjaga sang mama untuk tidak terkena penyakit ini ya. Jadi kanker serviks adalah kanker yang menyerang pada leher rahim ya. Oke, ini mengerikan sekali karena kasus kematian karena penyakit ini semakin hari semakin tinggi. Nah, silakan yang pengen bertanya boleh Anda WhatsApp di 081511 103 103. Penyebabnya sendiri Pak, tadi Bapak katakan kan ada faktor makanan. Kita nakut-nakutin dulu aja ya. Karena menurut Yayasan Kanker Indonesia, saat ini penyakit kanker leher rahim ini menyebabkan korban meninggal sedikitnya 200.000 wanita per tahun. Sebanyak 52 juta dari sekitar 115 juta perempuan Indonesia berisiko terkena kanker rahim. Kata saya, kata Dr. Jamie FPOG dalam seminar deteksi dini kanker rahim ya. Jadi kalau bisa kita sebanyak dini sudah mengecek bahaya yang bisa kena dari wanita akibat kanker rahim. Nah, penyebab utamanya kan tadi salah satunya ya kan adalah pemakaian pembalut yang mengandung bahan bakunya ada zat kimia namanya diosin. Biasanya diosin itu di pembalut yang bahan bakunya dari kertas daur ulang. Ya pasti pembalut yang murah-murah kali ya. Jadi kita kalau carilah pembalut yang tidak mengandung diosin atau non diosin. Karena diosin ini sifatnya karsinogen ya, bahkan bukan sekedar kanker rahim juga. Kalau dipakai bahan yang kandungannya mengandung diosin ini atau zat karsinogen ini berisiko tinggi terhadap kesehatan wanita seperti kanker serviks, kanker ovarium, kanker payudara, endometriosis, radang serviks, penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, kenapa? Karena wanita itu pakai pembalut seperti kebutuhan pokok. Jadi pakailah pembalut yang tidak atau non diosin. Ya, caranya di mana? Cari di Mbah Google aja ya. Oke, jadi pada saat kita beli pembalut kita baca ya di situ ya non diosin ya. Jadi jangan lihat harganya, yang penting murah, jangan deh, yang penting non diosin agar kita tidak termanifestasi penyakit berbahaya seperti kanker ini. Nah, ini penting banget buat para perempuan. Seringkali kan kalau kita beli pembalut itu ya Pak Nyoto ya, kita kan terpengaruh sama iklan gitu kan. Katanya yang panjang, yang lembut, yang ono dan brand-brand tertentu gitu kan. Dan zat diosin ini sebenarnya bleaching, pemutih. Oh, jadi justru pembalutnya putih-putih gitu. Jadi kan kalau dia bahan baku pembalutnya itu daya serapnya pakai kertas-kertas bekas,
biar itu kelihatannya nggak warnanya kan namanya kertas bekas kan Coklat. warnanya belang bentong dong. Di bleaching, bleachingnya pakai zat pemutih karena bleaching itu zat kimianya yang sangat keras, akibatnya mengandung diosin. Diosin inilah yang pencetus berbagai macam keluhan kewanitaan, diantaranya kanker serviks. Oke. Mumpung ngomongin ini ya Pak ya, mumpung lagi ngomongin Betul. pembalut. Sebetulnya lebih sehat mana pembalut itu dengan tampon? Karena ada tampon juga tuh yang buat perempuan. Kalau tampon kan nggak ada bahan kimianya kan yang ditambahkan di pembalut. Tapi sekarang juga sudah banyak produsen pembalut yang sudah tidak pakai bahan mengandung diosin atau non diosin. Oke. Kenapa? Karena begitu masyarakat mulai cerdas, penyebab dari kanker serviks itu adalah zat diosin atau bleaching yang ada di pembalut. Mereka cari pembalut yang tidak mengandung diosin. Oke, Nah, lanjut. Nah, kedua dari apa? Dari human papillomavirus (HPV). Nah, ini kan yang namanya virus kan menular, dan biasanya kalau HPV itu bisa menular dari sarananya air. Jadi kalau kita berkemih, buang air kecil di terminal ataupun di airport atau tempat umum, ya kan? Hati-hati itu airnya itu misalnya kolam atau apa. Kalau bisa air yang mengalir, jangan air yang dalam tergenang atau kolam atau ember gitu ya. Kita takutnya sebelumnya ada orang yang sudah termanifestasi penyakit kanker serviks ataupun baru stadium awal, udah ada membawa virus HPV, ada dalam air, kita membersihkan kuantitas kita pakai itu, kita bisa terinfeksi dari human papillomavirus itu atau HPV. Dan stadium awal sampai stadium 2-3 itu nggak kelihatan, tapi sebenarnya sudah ada ciri-ciri dari kanker serviks ya. Satu, pendarahan vagina yang tidak normal. Jadi kalau udah ada pendarahan, kita punya mensnya nggak berhenti-berhenti, ya kita mesti cek deh ada apa gitu kan. Keputihan yang tidak biasa. Jadi keputihan ada yang normal, ada keputihan yang abnormal ya kan. Nah ini biasanya aromanya tidak sedap, perubahan tekstur dan nggak berhenti-berhenti. Nah jangan-jangan ini cikal bakal dari kanker serviks. Kalau udah lebih lanjut lagi, nyeri saat berhubungan intim. Kemudian frekuensi buang air kecilnya meningkat. Kemudian mudah capek atau mudah lelah. Loh, kalau mudah lelah kita mesti hati-hati. Ini adalah gejala penyakit yang kita mesti cari sumbernya. Gitu. Oke, hati-hati. Memang mudah lelah itu sebetulnya adalah salah satu alert system ya yang ada di tubuh kita, pasti ada sesuatu terjadi. Oke deh, kita sudah dapat tadi beberapa ciri-ciri dan catatannya. Nanti kita akan lanjut lebih banyak lagi ya. Zaman Lovers, jangan lupa kita akan kembali lagi nanti setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi ya, Zaman Lovers ya. Pokoknya tuh kalau dengerin talk show ini itu banyak sekali value yang kita dapetin, termasuk mengenai tema kita hari ini adalah mengenai kanker serviks. Nah ini luar biasa banget dan ini sangat menakutkan. Tadi Pak Nyoto katakan pembalut loh, hati-hati loh. Ternyata itu yang mengandung dioksin, itu ada bleachingnya yang bikin memicu tumbuhnya kanker yang ada di serviks kita. Terus tadi Pak Nyoto bilang ada gejala-gejalanya, termasuk pendarahan, termasuk mungkin keputihan yang aroma-aromanya bikin merinding ya. Kelelahan. Nah, kelelahan itu juga tanda-tanda sesuatu yang mesti harus kita waspadai. Terus apa lagi Pak Nyoto? Kalau udah tingkat lanjut, biasanya ada pembengkakan di salah satu tungkai ya. Akibatnya kalau pembengkakan itu kan kita terganggu ya kalau udah ada masalah di tungkai kita, di kaki gitu ya. Karena penimbunan cairan yang membuat tungkai kita menjadi bengkak. Kemudian kalau udah lanjut lagi kehilangan nafsu makan. Jadi ciri-ciri kanker serviks yang berikutnya adalah penurunan nafsu makan. Udah nggak nafsu makan apapun ya kan. Karena metabolisme tubuh kita berubah akibat kanker ini. Kemudian akibatnya karena nggak enak makan ya akibatnya penurunan berat badan drastis. Ternyata dicek kansernya kanker serviks. Kemudian juga sembelit. Nah kalau sembelit konstipasi bukan sekedar kanker kolon ya ataupun kanker usus besar. Itu bisa juga ciri-ciri dari kanker serviks mulut rahim yang sudah lanjut. Kemudian bercak darah di urin. Jadi kalau kita berkemih, urin kita bercampur darah, segera deh konsultasi ke dokter. Kita cek CEA kita, cek berbagai macam organ tubuh kita. Jangan-jangan itu salah satu tanda dari kanker serviks. Kemudian ini yang kalau udah lanjut lagi ya keluar urin atau feses. Ya ini kita bahasa Indonesianya apa ya feses ya. Kita susah sekali ya. Udah tahu ya kalau feses ya. Tapi keluarnya dari vagina. Berarti kan udah jebol tuh antara feses dan saluran pembuangan di usus besar dengan vagina jadi nyambung karena udah terinfeksi oleh
kanker serviknya ini yang sudah kemana-mana, dan itu biasanya udah stadium lanjut. Makanya kalau kita udah punya masalah yang ciri-ciri seperti itu, jangan nunggu sudah stadium akhir baru kita cari solusi. Kalau bisa kita harus dari gejala-gejala awal kita sudah aware, kita atasi sejak dini ya. Oke. Nah kalau wanita ya bisa sih vaksinasi HPV ya. Kalau untuk itu biasanya pap smear ya untuk Yap. kebersihan. Nah, Ya untuk cek ya, untuk cek dini ya kan. Nah jadi agar apa? Jangan sampai kita kena kanker serviks, jangan sampai kena kanker payudara, endometriosis, polikistik atau kista tapi banyak polikistik, miumnya banyak, polimium. Karena dari penyakit yang simpel-simpel itu ternyata bisa memicu jadi kanker serviks, bisa kanker rahim, bisa kanker endometrium dan sebagainya. Nah jadi karena kewanitaan itu kan itu mahkota sebenarnya yang harus dijaga. Itu jadi kebanggaan perempuan ya kan, biar pasangannya nggak kabur kemana-mana. Nah oleh sebab itu pola makan sehat, higienitas kita jaga, hindari bahan-bahan yang mengandung karsinogen, satunya diosin dari pembalut yang mengandung seperti itu. Dan kita harus jaga kesehatan kita agar jangan sampai termanifestasi kanker serviks. Oke. Sepertinya yang disampaikan Pak Nyoto tadi itu so easy gitu ya Pak Nyoto ya. Iya. Ya kan pokoknya higienis, makan makanannya harus yang sehat-sehat gitu. Tapi pada kenyataannya coba deh. Kadangkala ada nih karena tugas ke kantor luar kota ya kan, side B. Betul ya, itu mesti dihindari. Berbahaya juga kalau keseringan seperti Dan itu. termasuk gonta-ganti pasangan bisa memicu kanker serviks juga loh. Nah, Setuju. jangan sampai kita gonta-ganti, satu-satu saja gitu. Tapi kenapa Pak gonta-ganti pasangan bisa memicu itu? Ya kan Nggak tahu ya dia bawa pasangannya virus itu atau kan enggak membawa ya. virus, Ya, betul. bisa termanifestasi jadi kanker serviks. Berarti kalau begitu bisa jadi satu pasangan juga, kalau pasangannya bawa virus juga bisa dong Pak Nyoto? Iya, karena kan Ya? higienitas. Iya, gitu. kalau pasangannya mungkin yang gonta-ganti, ayo. Nah itu yang saya di luar kemampuan saya. Nah kan saya bela ya, mama saya bela ya, bukan mamanya ganti-ganti ya kan. Tapi kalau misalnya begitu harus pakai sanitizer ya. suaminya. Sanitizer. Disemprot dulu. Pakai anti hama. Lihat Waze, lihat Google Map, dari mana kau ya. Betul. Oke. Memang kalau kita bicara mengenai hal ini adalah masalah yang sangat pribadi ya bagi perempuan ya. Suatu kebanggaan, kehormatan dan lain sebagainya. Ya betapa sedihnya kalau misalnya ada masalah dengan bagian tersebut. Tentunya ini sangat merisaukan tidak hanya dari sisi kesehatan dan usia, tapi juga dalam hubungan harmonisasi rumah tangga. Dan gitu. uniknya ini kan kebanyakan orang termanifestasi kanker serviks juga usianya di kepala 5 gitu ya. Dan ada yang sudah menepos, tiba-tiba kok dia pendarahan lagi. Waduh, saya mensnya nggak jadi berhenti ini, dapat lagi gitu katanya. Padahal bisa ternyata jadi itu adalah gejala dari kanker serviks. Oh my God. Waduh. Berhenti dulu deh ya, karena Oke mengerikan. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Zimalabers ya. Kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak yang selalu setia bersama kita untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Jangan lupa Anda bisa dengerin acara ini seminggu sekali di radio kesayangan Anda. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Karena di situ kita bisa recall ya, lihat lagi ya. Mungkin banyak sekali pengetahuan yang dibutuhkan. Atau share juga, mungkin ini bermanfaat buat orang lain gitu ya. Jadi subscribe, follow, like, comment, and share gitu ya Pak ya. FLKS ya kalau salah. FLKS. Oke, yang mau tanya masih boleh di 081511 103 103, atau Anda kepingin dapetin Ziman bisa juga langsung WhatsApp di 0877 90.300. Pak, kanker serviks itu sebetulnya ada probabilitas buat sembuh nggak sih? Nah ini bagi mereka yang sudah termanifestasi terkena penderita kanker serviks ya, berdasarkan survei, bukan surveinya Cak Lontong, survei betulan ya. Stadium 1 itu 80-93% dia mengalami bisa normal ya. Tapi di stadium 1. Jadi dari 100 orang antara 80-93 bisa recover atau sembuh. Kalau di stadium 2 itu
dia punya itu makin menurun 58% sampai 63%. Oh, angkanya turun. Iya, kalau di stadium 3 itu 32 sampai 35%. Waduh. Kalau di stadium 4 itu cuma 16% kemungkinan kembali sehatnya. Jadi kalau bisa kita jangan sampai kena kanker serviks apalagi di stadium akhir. Kan gitu. Tapi bagaimana caranya biar kita itu terhindar dari penyakit kanker apapun namanya? Kita mesti sadar, ini berita terbaru nih kata John Hopkins ya. Sel-sel kanker itu setiap manusia nih muncul antara 6 sampai lebih dari 10 kali dalam siklus kehidupan dari setiap orang, gitu kan? Jadi pada saat sistem imunitas kita atau daya tahan tubuh kita itu kuat, sel-sel kanker itu gampang dihancurkan, gampang dicegah, gampang nggak bisa berkembang. Syaratnya imunitas kita kuat, tangguh, ya kan? Jadi ketika seorang itu punya imunitasnya rendah, otomatis gampang terkena kanker. Kemudian apa lagi? Dan rata-rata mereka yang memiliki kanker, hasil survei itu memiliki defisiensi nutrisi atau kekurangan nutrisi, tapi nutrisi mikro. Apa itu nutrisi mikro? Nutrisi mikro itu adalah antioksidan, mineral, ya kan, zat-zat yang sangat dibutuhkan tubuh kita, ya. Dan juga bisa kena faktor-faktor genetik. Jadi orang itu juga ada faktor genetik juga penderita kanker. Kemudian lingkungan, ya kan, yang tadi kita cerita tentang pembalut itu karena faktor gaya hidup, kita salah memilih pembalut, ya kan, faktor pola makan yang nggak benar, ya. Jadi itu bisa sebagai tolak ukur kita manifestasi kanker. Nah, jadi untuk menanggulangi ini kan kita butuh antioksidan yang kuat, yang pekat, yang powerful sehingga kita tidak termanifestasi kena penyakit apapun nama kankernya. Dan bagi wanita yang dikhawatirkan kanker serviks, nah konsumsi ziman rutin. Nah, karena di ziman itu kan ada buah-buahan yang sifat buah-buahannya itu memang anti kanker karena antioksidannya tinggi. Seperti di dalam buah mengkudu ya, atau suatu zat di dalam mengkudu itu namanya damnacantal iridoid. Itu ternyata mampu mengubah sel-sel yang tadinya liar atau berubah sifat atau yang dia membelah diri tidak bisa mati, berubah sifat itu nanti dengan cara apa? Apoptosis. Jadi sel-sel yang tadinya liar nggak mau mati, dia bunuh diri. Syaratnya ada zat damnacantal. Damnacantal itu adanya di salah satu di kandungan dari mengkudu. Jadi kandungan mengkudu, delima, kulit manggis, ada zat yang mencegah kansernya. Jadi kalau kita konsumsi ziman rutin, mencegah kita termanifestasi penyakit kanker. Apalagi kalau sudah kena, ya kan kita harus segera menang melawan penyakitnya. Konsumsinya lebih sering lagi. Jangan sampai kita ke stadium lanjut, ya kan? Jadi daya tahan tubuh itu jadi kunci utama ya, Pak Nyoto ya. Dan daya tahan tubuh itu bisa kita dapatkan dari tadi faktor asupan makanan plus juga dari internal kita sendiri. Jangan stres ya, faktor-faktor psikologis. Karena begitu kita stres, begitu kita menyimpan kesedihan, dendam, amarah yang panjang, itu juga memunculkan tadi Pak hormon yang kayak kobra, hormon kortisol menyebabkan tubuh kita bersifat asam, asidik, dan kanker itu berkembang biak di tubuh yang sifatnya asam. Jadi kalau tubuh kita bersifat basa atau alkali, kankernya susah berkembang. Jadi orang yang stres, yang dendam, yang kesel, yang amarahnya nggak berhenti-berhenti, ya penyakitnya banyak deh karena tubuhnya asam. Betul. Dan tapi kalau mukanya asam? Kalau mukanya asam tinggal pakai ini aja, madu biar manis. Seringkali kita ini dalam hidup itu suka mengabaikan hal-hal yang kayaknya sih sederhana ya. Betul. Tapi itu berpengaruh banget loh buat kesehatan kita. Stres kok dipelihara, kesedihan kok kelamaan, mungkin gitu ya. Betul. Makanan kok asal-asalan. Aduh deh, pokoknya sekarang enjoy the life ya kan. Makan makanan yang sehat terus pakai Ziman. Karena Ziman ini memberikan asupan bagus, suplemen buat kita, herbal, terdiri dari buah-buahan yang mengandung antioksidan. Prosesnya dingin lagi ya. Yang pengen dapetin Ziman boleh langsung WhatsApp di 0877 90 300. Dan Amin dan Pak Nyoto akan kembali lagi habis ini ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi di WhatsApp 081511103103. Kita langsung jawab pertanyaan aja ya Pak Nyoto ya. Ada dari Ibu Yani. Bu Yani ini mau bertanya sekaligus minta saran ya Pak Nyoto. Ini nih,
Suami dari Bu Yani ini sering keluar cacing-cacing putih yang kecil itu Pak dari dalam duburnya. Sudah coba beli obat cacing, tapi tetap aja begitu. Nah kalau boleh tahu itu penyakit apa sih Pak dan obatnya apa? Badan suami saya juga makin hari makin kecil, tapi makannya itu rakus gitu. Makanya banyak tapi lucu badannya juga kecil. ya. Biasanya orang kecacingan nafsu makannya berkurang dan berat badannya turun. Iya ini juga Iya. Ini badannya kecil Pak, tapi makannya banyak. Ya itu aneh gitu kan. Cacing itu kan ada cacing kremi, ada cacing tambang, ada cacing pita ya kan. Biasanya gatal di bagian anus, ya bahkan kalau wanita bisa di vaginanya. Jadi nyebrang kali ya cacingnya. Ih, serem Sulit amat. tidur karena gatal. Gimana mau tidur, gatal-gatal mulu ya. Kemudian kalau malam giginya tidur suka gerutuk-gerutuk. Nah hati-hati itu pasti ada cacingnya ya kan. Kalau dia nggak enak, nggak nyaman, ya gampang tersinggung, nggak bisa konsentrasi kan, gatal gimana ya kan. Dan akibat digaruk ya lama-lama bisa iritasi, anusnya itu kemerahan ya kan. Kemudian apalagi nafsu makannya bukannya bertambah kalau kena cacingan, umumnya ya biar berkurang dan berat badannya turun. Nah itu biasanya cacing kremi. Oke. Nah, cacing itu penurunan berat badan, bahkan gatal-gatal di kulit, radang usus buntu, itu sampingannya tuh setelah kena cacing yang nggak diperbaiki. Sebenarnya secara kita konsumsi pola makan yang rasanya pahit, itu salah satu cara untuk meminimalisir pertumbuhan dari cacing kremi. Contoh makan pare gitu ya, kan pare pahit ya. Atau obat itu ya brotowali ya Pak. Brotowali, kemudian lagi sambiloto, ya kan. Bahkan konsumsi nanas juga ternyata mengurangi perkembangan cacing itu, jadi mungkin jadi mandul kali cacingnya ya. Jadi konsumsi yang seperti itu sebenarnya anti helmintik atau anti obat cacing. Ya termasuk obat medis juga diminum ya. Tapi kalau kita ingin keluar dari masalah kesehatan cacingan tersebut, yang paling penting jaga kesehatan. Jangan suka ngendot apa namanya, Ngendot apaan sih? tangan kita itu suka diisap-isap gitu loh. Ya kan, oke, terus oke. gigit-gigit kuku ya kan. Terus main-main tanah, gigit-gigit Katanya kalau kuku. cacing kremi itu karena kebanyakan makan kelapa, Pak, emang bener? Enggak lah, malah kelapa itu anti helmintik, bisa mencegah kecacingan ya kan. Cuma kalau kebiasaan kita itu main tanah terus kemudian masuk melalui tanah, kan yang namanya cacing itu kadang-kadang 3 minggu telurnya itu masih bisa bersarang. Emang ada yang masih suka main tanah, Pak? Ya kita nggak tahu lingkungan tempat tinggal seseorang Nyari kan. tanah aja udah susah sekali. Iya kan. Oke. Nah kemudian dia tanahnya Atau nggak dari cuci, sayuran mungkin, Pak. bisa Sayuran jadi yang nggak nyucinya dicuci kurang apa bersih segala ya. macem. Makanya selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, menggunakan kamar mandi. Kemudian jangan kebiasaan gigit-gigit kukunya kalau bisa dipotongin, jangan panjang-panjang, nanti jadi sarangnya telur-telur cacing kan. Jadi jangan kebiasaan mengisap jari yang saya sebut ngendot tadi atau menggigit kuku. Kemudian apalagi ya, pola makan makanannya mesti dimasak ya kan. Kenapa? Kalau kita higienis, kita nggak mudah terinfeksi penyakit cacing ini, baik cacing kremi, cacing pita, cacing tambang, dan cacing-cacing yang sifatnya parasit dalam tubuh kita. Oke. Jadi lingkungan kita mesti higienis dulu, dan kebiasaan kita kebiasaan hidup sehat, sering cuci tangan, sering mandi, sering membersihkan tubuh kita dan tangan kita, jangan sampai kita terkontaminasi dari parasit-parasit itu, dan konsumsi makanan yang anti cacing, anti parasit. Ya, mudah cari nanas banyak. Yang Oke, nanas. kalau papaya ya di bijinya. Oh, iya. pahit banget itu, Pak. Ya makanya cacingnya nggak kuat. Pak, ini saya gitu. tertarik ketika Ibu nih cerita udah dikasih obat cacing tapi tetap aja nggak sembuh. Kurang apa dosisnya? Kita Obat nggak cacing- tahu ya. Kalau obat setahu cacing saya sendiri itu kan kalau nggak salah obat dia cacing juga ada itu takarannya ya, ada takarannya berapa? sekali minum sekali selesai. Dan berapa bulan sekali kan? Iya, berapa bulan sekali, ya kan? Jadi yang paling penting jaga kesehatan dulu, pola makannya dirubah, dan yang higienis semua, konsumsi obat medis, jangan lupa konsumsi Ziman. Memang Ziman Ziman bisa? ada anti helmintiknya, ada, tapi memang dia tidak spesialis ke anti helmintik. Jadi konsumsi rutin, daya tahan tubuh kita lebih kuat agar parasit-parasit itu bisa rilis juga. Tapi ya pola makannya mesti konsumsi makanan yang anti parasit atau cacing yang saya sebut tadi. Oke. Banyak-banyak makan nanas, banyak-banyak konsumsi makanan yang daun pare nggak ada daunnya ya, buah pare, sambiloto ataupun brotowali, untuk memangkas parasitnya agar tidak berkembang pesat di dalam tubuh. Lama-lama kita bebas dari parasit. Oke. Gitu. Kalau nggak salah ada deteksi juga tubuh kita itu banyak parasitnya atau enggak.
gitu kan Pak ya. Iya. Suka ada kan di dalam di luar tubuh kita ini tuh muncul kayak benjolan-benjolan kecil gitu. Benjol-benjolan, betul. Apa itu ngaruh kalau itu bisa menjadi indikator bahwa di tubuh kita banyak ada parasit ya? parasit, betul. Oke. Baik Ibu Yani, semoga menjawab ya. Waduh, nanti coba dicek lagi obat cacingnya cocok atau enggak. Kalau misalnya memang belum bisa mengatasi, ke dokter aja ya. Dokter mungkin akan lebih tahu ya. Nggak tahu tuh cacingnya jenis apa. Cacing bandel kali ya. Mungkin cacing X-Men, kita nggak tahu juga. Cacingnya X-Men ya. Oke. Baik. Terus pengen ngobrol banyak sama Pak Nyoto, tapi waktunya sudah habis loh Pak Nyoto. Tapi nanti yang akan datang kita masih bahas cancer ya? lagi, Oke, mungkin cancer yang lain. Karena dari kemarin udah cancer, sekarang cancer lagi ya, berapa seri lah ya. Untuk kedepannya kita edukasi tentang bahayanya kanker. Ya, oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Nyoto sudah hadir hari ini. Oke, sama-sama. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Zima.